Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Juwita Putri Megawati Tobing, mahasiswa PJJ Manajemen S1 Universitas Siber Asia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan telaah kritis terhadap dua tugas akhir yang saya pilih untuk mata kuliah metode penelitian manajemen. Nah, untuk tugas akhir pertama berjudul Pengaruh Brand Equity dan Brand Image terhadap Brand Loyalty Pizza Hut Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Aditya Abdul Aziz dari Konsentrasi Manajemen Pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi linear berganda dengan objek konsumen Pizza Hut Indonesia di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini dipilih karena menggunakan kuesioner berskala Likert, memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen, serta dianalisis dengan regresi linear berganda. Topiknya relevan karena menghubungkan penurunan top brand index dan isu boykot dengan loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan temuan-temuan utama dari analisis tugas akhir pertama. Nah, ini ada di nomor 2. Temuan pertama adalah ketidaksinkronan antara fenomena dan model. Pada halaman 2, isu boykot disebut dapat mencederai citra merek. Namun, di gambar 3.1 hanya menguji brand equity dan brand image secara umum. Sikap terhadap boykot tidak diukur, sehingga penelitian tidak dapat membuktikan keterkaitan loyalitas dengan isu yang dijadikan dasar masalah. Solusinya adalah menambahkan variabel atau item sikap terhadap boykot sebagai variabel kontrol ataupun moderasi. Nah, untuk di nomor 7 ini sebagai temuan kedua, yaitu tumpang tindih konstruk. Pada halaman 11 dan tabel 3.1 halaman 25 sampai 26, indikator brand image mencakup loyalty. Padahal brand loyalty merupakan variabel dependen. Salah satu itemnya juga menyatakan responden memilih Pizza Hut karena kesan positif. Kedekatan isi ini dapat mengurangi validitas diskriminan. Indikator tersebut sebaiknya diganti dengan indikator citra yang lebih murni, seperti favorability ataupun uniqueness. Nah, untuk temuan ketiga ini ada di nomor 11, terdapat pada penentuan sampel. Halaman 24 menyebut 11 indikator dikalikan 10, sehingga diperoleh 110 responden. Namun, tabel 4.1 sampai 4.3 memuat 15 butir pernyataan. Dasar perhitungannya menjadi tidak konsisten. Kebutuhan sampel seharusnya dihitung berdasarkan jumlah item yang benar-benar diukur dan dijelaskan secara transparan. Nah, untuk temuan keempat adalah reliabilitas brand loyalty yang masih marginal. Pada tabel 4.5, halaman 45, Crown Batch Alpha sebesar 0,616, langsung dinyatakan reliable. Nilai ini dapat diterima untuk penelitian eksploratory, tetapi masih lemah untuk pengujian konfirmatori. Peneliti seharusnya mengakui keterbatasan tersebut, serta memperbaiki atau menambah item agar reliabilitas mencapai sedikitnya itu 0,70. Nah, untuk temuan kelima adalah kesalahan interpretasi koefisien regresi. Pada halaman 49, nilai B sebesar 0,244 dan 0,362 diterjemahkan menjadi 24,4% dan 36,2%. Padahal B tidak terstandarisasi menunjukkan perubahan skor, bukan persentase. Interpretasi, interpretasi yang benar yaitu kenaikan 1 poin brand equity meningkatkan brand loyalty sebesar 0,244 poin. Dengan variabel lain tetap. Perbandingan kekuatan relatif seharusnya memakai standardized beta. Next, kita lanjut ke tugas akhir kedua. Nah, tugas akhir kedua ini berjudul Analisis Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di KPP Madya, Jakarta Barat. Ditulis oleh Sevi Ilmiati dari Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Analisis tugas akhir ini menggunakan SAM-PLS dengan aplikasi Smart PLS 4.0. Nah, penelitian ini dipilih karena menggunakan kuesioner kuantitatif dan model yang lebih kompleks, yaitu dua variabel independen, satu variabel intervening, dan satu variabel dependen. Penggunaan SAM-PLS pada dasarnya sesuai untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dalam model mediasi tersebut. Nah, untuk temuannya ini yang pertama ada di nomor 1 dan di nomor 4, yaitu terkait arah hipotesis stres kerja yang tidak konsisten dengan teori. Pada halaman 1 sampai 2 dan halaman 10, stres dijelaskan menurunkan motivasi dan kinerja. Namun, H3 dan H4 pada halaman 16 sampai 18 justru menyatakan pengaruh positif. Konsep eustress baru muncul kemudian, sehingga terkesan sebagai pembenaran setelah hasil diketahui. Teori eustress dan distress seharusnya dijelaskan sejak kajian teori atau arah hipotesis disesuaikan. Nah, temuan kedua ini ada di nomor
9. Itu terkait pertukaran notasi pada tabel 3.1 halaman 25 sampai dengan 29. Motivasi kerja ditulis sebagai Y dan kinerja pegawai sebagai Z. Padahal notasi yang digunakan pada bagian lain adalah sebaliknya. Kesalahan ini membingungkan kedudukan mediator dan variabel dependen, serta berisiko terbawa ke spesifikasi model. Solusinya adalah memeriksa konsistensi notasi X1, X2, Z, dan Y pada seluruh naskah. Nah, temuan ketiga ini nomor 11 terkait inkonsistensi jumlah data. Bab 3 halaman 24 menetapkan 110 responden, tetapi bab 4 halaman 34 dan tabel deskriptif itu menggunakan 134 responden. Tidak dijelaskan apakah penelitian berubah menjadi sensus atau terjadi kesalahan penulisan. Karena hal ini menyangkut dasar output Smart PLS, jumlah data itu wajib diklarifikasi. Jika seluruh populasi disurvei, metode bab 3 harus diubah menjadi sensus dan rumus Lovin dihapus. Temuan keempat ada di nomor 12 dan di nomor 13. Ini itu terkait menyangkut integritas tabel data. Pada tabel 4.10 halaman 41 sampai 42, 5 item work-life balance ditampilkan dengan kalimat yang sama. Seluruh item stres kerja pada tabel 4.11 halaman 43 sampai 44 juga identik dengan item work-life balance, bukan item stress pada tabel 3.1. Akibatnya, statistik deskriptif stres kerja tidak dapat dipercaya. Data mentah, susunan item, dan file Smart PLS perlu diaudit. Lalu hasil yang terdampak perlu dihitung ulang. Nah, temuan kelima ini ada 3 nomor, di nomor 14, 16, dan nomor 17, yaitu terkait evaluasi SMPLS yang belum lengkap. Naskah menjanjikan Forner Lurker, tetapi tabelnya tidak ditampilkan. Inner Fifth dan Chi-square juga tidak dilaporkan. Tanpa ketiganya, kolonialitas, relevansi prediktif, dan validitas diskriminan belum dievaluasi secara lengkap. Solusinya adalah menambahkan hasil tersebut beserta kriteria dan interpretasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan kualitas metodologis. Nah, tugas akhir kedua ini memiliki model lebih kompleks dari R-square, lebih tinggi. Maaf, tugas akhir kedua ini memiliki model lebih kompleks dan R-square-nya itu lebih tinggi, yaitu di 73,2% untuk kinerja pegawai dan 56% untuk motivasi kerja. Namun, angka tersebut perlu dibaca hati-hati karena ada masalah jumlah sampel dan integritas tabel. Tugas akhir pertama lebih konsisten dalam jumlah responden dan notasi, tapi R-square-nya hanya 38,6% dan interpretasi koefisiennya kurang tepat. Jadi, kompleksitas metode ini tidak otomatis menunjukkan kualitas yang lebih baik. Konsistensi konsep, data, dan pelaporan tetap menjadi dasar utama. Nah, secara keseluruhan, kedua tugas akhir memenuhi format dasar penelitian kuantitatif dan memiliki teknik analisis yang sesuai. Namun, tugas akhir pertama perlu memperkuat hubungan antara fenomena, konstruk, dan interpretasi statistik. Tugas akhir kedua memerlukan audit terhadap data, jumlah responden, dan evaluasi SMPLS. Telah ini menunjukkan bahwa kritik metodologis harus didukung bukti, menjelaskan dampaknya terhadap validitas, dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.